Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Ibu Sri Kumaiti di SK Channel Belajar Matematika yang bikin asyik dan menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Sebelum belajar, berdoa dulu ya nak. Semoga kalian dimudahkan dalam pemahaman dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Amin ya robbal alamin. Baik anak Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang hubungan antar sudut yang meliputi sudut berpelurus, kemudian sudut berpenyiku, dan yang terakhir adalah sudut bertolak belakang. Agar lebih jelas, kalian simak penjelasan Ibu ya. Oke nak? Yang pertama, kita akan bahas tentang sudut berpelurus. Kata lain dari sudut berpelurus adalah suplemen. Ingat aja di sini ada huruf S pada kata berpelurus, maka itu kata lainnya adalah suplemen. Pengertian daripada sudut berpelurus yaitu dua buah sudut yang terletak dalam satu bidang dan membentuk sudut lurus. Sedangkan jumlah sudut berpelurus yaitu 180 derajat. Untuk memahami sudut berpelurus, kalian perhatikan contoh gambar dan contoh soal yang akan Ibu berikan. Di sini ada sebuah gambar, yaitu garis lurus. Ini merupakan sudut berpelurus. Mempunyai sudutnya ini adalah 180 derajat. Kita perhatikan pada gambar yang kedua, yaitu ada PA QRS. Saya ulangin, ada gambar P, A, Q, R, dan S. Ketiga sudut ini jika dijumlahkan itu hasilnya adalah harus 180 derajat. Kita perhatikan di sini untuk contohnya pada sudut P, A, S, jika dijumlahkan dengan sudut SAR, kita perhatikan ya nak, yang mana sudut untuk PAS yaitu 2A, kemudian sudut SAR, kita lihat sudut SAR-nya, oke, jika dijumlahkan dengan sudut RAQ, maka itu adalah 180 derajat. Oke, kita lihat pada sudut PAS itu adalah 2A, kemudian ditambah dengan sudut SAR yaitu A ditambah 4 ditambah dengan sudut RAQ itu adalah A, itu adalah hasilnya harus 180 derajat. Oke, sekarang kita lihat pada gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga ini ada derajat Y derajat dan X derajat. Kedua sudut ini, sudut Y dengan sudut X, jika dijumlahkan itu harus 180 derajat. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang akan Ibu berikan supaya kalian lebih memahaminya tentang sudut berpelurus. Perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah gambar di sini ya. Tentukan nilai A dan kemudian tentukan besar sudut ABD. Berarti kita cari di sini nilai A-nya ya nak. Kemudian kita cari sudut A, B, D, yaitu sudut yang ini ya, 2A. Oke, kita lihat pembahasannya di sini.
Sudut ABD atau yang disebut dengan 2A ditambah dengan sudut DAB ini ya nak, yaitu sudut A besarnya adalah A derajat, maka hasilnya adalah 180 derajat. Ingat, di depan angka A yang ini, itu depannya adalah 1. Jadi di sini jika 2A ditambah 1A, maka di sini 2 ditambah 1 itu adalah hasilnya 3. Sedangkan A ditambah A itu adalah tetap A, sama dengan 180 derajat. Maka nilai A di sini adalah 180 dibagi 3. Jadi A adalah 60 derajat. Maka nilai A adalah 60 derajat. Sekarang kita tentukan besar sudut ABD. Besar sudut ABD ya, itu adalah 2A di sini. Yaitu sedangkan nilai A-nya adalah 60 derajat. Jadi 2 dikali 60, maka hasilnya adalah 120. Jadi untuk sudut ABD itu besarnya adalah 120. Sekarang kita buktikan apakah benar ya nak, untuk sudut ABD dan sudut DBC itu adalah hasilnya 180 derajat. Oke, kita buktikan di sini untuk sudut ABD ditambah sudut DBC, sudut ini ya nak, sudut ABD ditambah sudut DBC itu adalah 180 derajat. Sudut ABD itu tadi adalah 2A, sedangkan sudut DBC adalah A. Kemudian 2A tadi hasilnya adalah 120 derajat. Sedangkan sudut A yaitu hasilnya adalah 60 derajat. Kita jumlahkan 120 ditambah 60, maka di sini adalah hasilnya 180. Berarti terbukti ya nak, untuk sudut berpelurus adalah jumlahnya 180 derajat. Cukup jelas ya nak untuk sudut berpelurus. Kita perhatikan contoh yang kedua. Dua buah sudut saling berpelurus. Jika besar salah satu sudutnya adalah 78 derajat, maka berapa besar sudut pelurusnya? Oke, kita bahas ya nak di sini. Kita misalkan di sini dua sudut berpelurus adalah sudut A dan sudut B. Salah satu sudutnya adalah, kita misalkan di antara sudut A dan sudut B, kita misalkan di sini sudut A yaitu sama dengan 78 derajat. Maka berapakah sudut B atau berapakah sudut pelurusnya? Kita ketahui bahwa jumlah sudut pelurus adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B itu adalah 180 derajat. Sudut A kita ketahui adalah 78 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180. Ingat, di sini 78 itu positif. Kita pindahkan ke kanan, itu jadi negatif. Maka 180 derajat dikurangi dengan 78 derajat, itu adalah hasilnya 102 derajat. Jadi kita ketahui bahwa besar sudut pelurus adalah 120 derajat. Kita perhatikan contoh yang ketiga agar lebih paham lagi kalian. Di sini ada besar sudut X adalah 1/5 dari sudut pelurusnya. Hitunglah sudut X dan sudut pelurusnya tersebut.
Oke, kita lihat pembahasannya ya nak. Kita misalkan di sini sudut pelurus adalah Y. Sedangkan untuk besar sudut X tadi kita ketahui adalah 1/5 di sini ya. 1/5 dari sudut pelurusnya. Maka X sama dengan 1/5 dikali Y. Kita ketahui bahwa di sini sudut pelurusnya adalah Y, maka di sini 1/5 kita kalikan dengan Y. Oke nak, cukup jelas? Di sini kita ketahui X di sini itu sebenarnya adalah per 1 ya nak. Di sini 1 kali Y itu adalah Y, sedangkan per 5-nya tetap di bawah ya nak ya. Kita lanjut. Cukup jelas ya nak. Maka di sini kita kali silang aja nak. Untuk X kali 5 di sini X kali 5 sama dengan 1 dikali Y. Maka di sini adalah kita boleh tulis 5X sama dengan Y, satunya nggak usah ditulis ya nak. Kemudian kita jadikan Y-nya. Maka kalau kita cari Y-nya, maka di sini Y sama dengan adalah 5X. Kita ketahui bahwa sudut pelurus itu adalah jumlahnya 180 derajat. Maka di sini X ditambah Y itu adalah hasilnya 180 derajat. Oke, kita ketahui bahwa nilai X tadi itu belum diketahui ya berapa di sini. Kemudian ditambah dengan Y, Y-nya itu adalah 5X ya, sama dengan 180 derajat. Di sini ingat di depan X ini ada angka 1 ya nak. Jadi 1 ditambah 5 itu adalah hasilnya 6. Sedangkan X ditambah X tetap X sama dengan 180 derajat. Maka nilai X adalah 180 dibagi 6. Dan nilai X adalah 30 derajat. Oke, kita ketahui Y adalah sudut pelurus, yaitu sama dengan 5X. Maka kita kalikan nilai daripada X-nya adalah 30. Maka di sini 5 dikalikan 30, yaitu hasilnya 150 derajat. Jadi ketemu ya nak, sudut X adalah 30 derajat dan sudut pelurusnya adalah 150 derajat. Cukup jelas ya nak? 3 soal yang Ibu berikan tentang sudut pelurus. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku, kata lainnya adalah berkomplement. Kita ingat aja di sini ada huruf K, berarti komplement, ya nak. Pengertian daripada sudut berpenyiku yaitu dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku atau besar sudutnya adalah 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar yaitu ada A, B, C, dan D. Ada sudut A, ada sudut B. Jika kedua sudut ini dijumlahkan itu harus 90 derajat karena dia adalah sudut siku-siku. Oke. Atau misalnya sudut D A di sini ya, sudut D AC yaitu ini sudut A ya nak. Kemudian ditambah dengan sudut C A B atau disebut dengan sudutnya besarnya adalah B, maka hasilnya harus 90 derajat. Oke, kita simak ya nak contoh yang Ibu berikan. Perhatikan gambar berikut ya. Tentukan nilai X
Berarti nanti kita cari dulu nilai X ini ya nak. Kemudian tentukan besar sudut DAC, besar sudut DAC yang ini ya. Kemudian kita lihat lagi besar sudut CAB. Berarti besar sudut CAB yang ini ya nak. Oke, kita lihat pembahasannya untuk soal tersebut. Perhatikan sudut DAC, ini sudut DAC ya nak. Sudut DAC itu adalah sama dengan 4X. Ini sudut DAC 4X. Kemudian diketahui sudut CAB itu dia nak, yaitu X ditambah 5. Untuk sudut DAC ditambah dengan sudut CAB itu harus hasilnya 90 derajat. Kita lihat di sini sudut DAC itu adalah 4X, sedangkan sudut CAB adalah 5. Maka hasilnya adalah 90 derajat. 4 ditambah X, ingat di depan X ini, X yang ini ya nak, itu ada angka 1, maka di sini 4 ditambah 1 itu hasilnya adalah 5X. Kemudian sama dengan 90, ini positif 5 ya nak. Positif 5 ini yang sebelah kiri kita pindahkan ke kanan menjadi negatif. Jadi di sini adalah 90 dikurangi 5. Maka di sini 5X sama dengan 85 dan nilai X adalah 85 dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 17 derajat. Maka kita ketemu nilai X adalah 17 derajat. Kita perhatikan yang nomor 2, yaitu besar sudut DAC. Besar sudut DAC yaitu adalah 4X. Kita ketahui bahwa X-nya adalah 17. Maka di sini 4 dikali 17, yaitu hasilnya 68. Kita bahas yang ketiga, yaitu besar sudut CAB. Perhatikan besar sudut CAB itu yang ini ya nak, yaitu X ditambah 5. Kita ketahui X-nya tadi adalah 17 derajat. Maka di sini 17 ditambah 5 itu adalah hasilnya 22 derajat. Oke deh, cukup jelas sudut berpenyiku? Kita lihat contoh berikutnya agar kalian lebih paham lagi. Contoh soal yang kedua. Berapakah sudut penyiku dari 55 derajat? Kita misalkan sudut penyikunya adalah A, kemudian sudut B-nya adalah 55 derajat. Maka kita ketahui sudut penyiku ditambah sudut B itu adalah 90 derajat. Maka sudut penyiku itu tadi adalah A, ini ya sudut penyikunya nak A, kemudian ditambah sudut B yaitu adalah 55 derajat, maka sama dengan 90 derajat. Maka di sini A sama dengan 90 derajat. Ini positif 55 sebelah kiri ya nak. Kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Jadi A sama dengan 90 derajat dikurangi 55 derajat. Itu adalah hasilnya 35 derajat. Maka sudut penyikunya adalah 35 derajat. Oke, kita perhatikan contoh yang ketiga. Di sini, sebuah sudut besarnya adalah 4 kali penyiku. Hitunglah besar sudut tersebut.
Oke, kita misalkan di sini ya, nak. Sudut penyiku yang ini ya, nak. Sudut penyiku ini itu kita misalkan B. Kemudian sudut Q sama dengan 4 kali penyiku. Ya, kita misalkan Q itu adalah sudutnya ya, adalah 4 kali penyikunya, atau sama dengan, karena sudut penyikunya itu P, maka di sini 4 dikali P. Cukup jelas ya, nak? Sudut penyikunya adalah P, sedangkan sudut Q-nya adalah 4 kali penyiku. Karena penyikunya adalah P, maka di sini 4 kali P. Oke, kita lihat sudut penyiku ditambah sudut Q itu adalah 90 derajat. Sudut penyiku itu tadi kan adalah P, ini ya, nak ya. Kemudian ditambah sudut Q itu ini, nak, yaitu 4P ya. Di sini 4P ya adalah 90 derajat. Maka di sini di depan P ini itu ada angka 1 ya, nak. Jadi di sini 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 5. Dan P ditambah P itu adalah tetap P, maka di sini adalah 90 derajat. Maka ketemu di sini untuk nilai P yaitu 90 dibagi 5, maka di sini ketemu hasilnya adalah 18 derajat. Oke, untuk sudut Q, karena yang ditanya adalah sudut Q-nya, hitunglah besar sudut tersebut. Kita ketahui Q adalah 4 kali P. Kita ketahui bahwa nilai P itu adalah 18 derajat. Maka di sini 4 dikali 18 derajat ya, kita dapatkan adalah 72 derajat. Jadi besar kedua sudut tersebut yaitu 18 derajat dan 72 derajat. Cukup jelas ya, nak? 3 soal dari sudut berpenyiku tersebut. Baik anak ibu, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Kita melihat pengertian dari sudut bertolak belakang, yaitu bila kedua sudut saling membelakangi satu sama lain, maka mempunyai sudut yang sama besar. Kalian lihat contoh gambar yang ibu berikan di sini ya, nak. Di sini ada besar sudut A. Ini ya, besar sudut alfa maksud ibu ya. Itu sama dengan besar sudutnya sama dengan sudut alfa 1. Jadi kedua sudut ini itu sama besarnya. Jelas ya, nak? Kemudian kita lihat di sini yang kedua ada beta, yaitu jika sudut beta yang ini ya, nak ya, ditambah dengan sudut B1, maka itu mempunyai sudut yang sama besar. Kalian perhatikan sudut A atau sudut alfa yang ini ya, nak ya, itu jika ditambah dengan sudut beta maka akan menghasilkan 180 derajat atau biasa disebut dengan sudut berpelurus. Ya, sekali lagi perhatikan untuk sudut alfa yang ini ya, nak ya, ditambah dengan sudut beta dari sini ke sini nih ya, nak, itu adalah jumlahnya 180 derajat
apa yang disebut dengan sudut pelurus. Atau bisa juga di sini sudut beta ditambah dengan sudut alfa 1 dari sini ke sini nih anak, itu juga disebut sudut pelurus. Atau sudut alfa 1 yang ini nih ya, ditambah dengan sudut beta 1 dari ujung sini sampai ke sini, itu disebut juga dengan sudut pelurus, yaitu jumlahnya 180 derajat. Perhatikan, untuk sudut dari sudut alfa yang bagian ini anak ya, sudut alfa ini ya, ditambah dengan sudut alfa 1 ini, kemudian ditambah dengan sudut beta, ditambah dengan sudut B1, maka hasilnya adalah 360. Perhatikan, sudut keempat ini itu mempunyai nilai yaitu 360 derajat. Cukup jelas ya nak tentang sudut tolak belakang yang ibu berikan ini. Oke, sekarang agar kalian lebih paham, untuk pembahasan sudut bertolak belakang, perhatikan contoh yang ibu berikan. Di sini ada sebuah gambar ya, ada gambar di sini ada sudut 2A, yang ini ya nak, sudut 2A. Saya ulang, yang ini sudut 2A, kemudian ini sudut 112, dan yang ini adalah sudut 75, dan ini adalah sudut 5B. Oke, di sini kalian tentukan nilai A yang pertama, kemudian yang kedua adalah berapa besar daripada sudut 2A, dan yang ketiga adalah berapa besar sudut dari B, dan yang terakhir adalah berapa sudut 5B, besar sudut daripada 5B. Oke, kita bahas satu-satu ya nak untuk nilai A yang pertama. Kita perhatikan di sini 2A, karena 2A ini itu bertolak belakang dengan 112, maka untuk penyelesaiannya adalah 2A sama dengan 112. Maka di sini ketemu A sama dengan yaitu 112 dibagi 2. Maka di sini didapat yaitu A sama dengan 56 derajat. Jadi nilai A adalah 56 derajat. Jadi berapa sudut 2A ini? Maka kita ketahui untuk sudut 2A yaitu sama dengan hanya 56, 2 dikali 56 sama dengan 112 derajat. Jadi cukup jelas ya nak bahwa sudut yang bertolak belakang adalah mempunyai nilai yang sama besar. Karena nilai 2A di sini ya adalah 112 di sini ya, maka di sini adalah sudutnya 112 derajat ya nak, 112 ini sama dengan ini karena bertolak belakang. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya yaitu nilai B. Oke, nilai B atau di sini ya
yang ini ya nak ya. B sama dengan 75 derajat. Kita perhatikan ini. Di sini B-nya, di sini 75 derajatnya. Maka di sini B sama dengan 75. Berarti B sama dengan 75 dibagi 5. Maka ketemu B-nya adalah 15 derajat. Oke. Berarti berapakah sudut 5B ini? Nah, kita ketahui bahwa nilai B tadi sudah ketemu 15 derajat. Maka di sini 5 dikali 15 derajat. Maka hasilnya adalah 75 derajat. Jadi untuk nilai A tadi kita ketemu yaitu 56 derajat. Sedangkan untuk sudut 2A ya nah, itu adalah 112. Dan untuk sudut yang B ini 5B itu adalah B-nya kita ketahui dapat 15 dan yang sudut 5B-nya adalah 75 derajat. Oke nak, sampai sini cukup jelas tentang sudut bertolak belakang. Oke, semuanya sudah Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini tentang sudut kalian cukup memahaminya. Baik anak Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Kalian ingat, hidup itu tidak ada yang sia-sia jika kalian berusaha dengan sungguh-sungguh dan yakin bisa. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat buat kalian dan kalian paham dalam menerima ilmu yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.